Yang suka sama tema film disaster di tahun 2024 ini, ada dong rekomendasi filmnya? Nah, nggak berlama-lama, yuk check it out aja. Nah, film itu adalah Twister. Sebenarnya film ini adalah film sequel dari film Twister 2016 yang disutradari oleh Lee Isaac Chung dan skenario yang ditulis oleh Mark L. Smith dari sebuah cerita karya Joseph. Film ini dibintangi oleh Daisy Edgar Jones, Glenn Powell, dan Anthony Ramos. Film ini mengenai sebuah kelompok pemburu badai yang menyelidiki wabah tornado di Oklahoma. Kisah berawal dari Cat Carter yang melakukan pemburuan badai tornado bersama kawan-kawannya, Jevi, Eddie, Previ, dan juga pacarnya Jeff. Bersama dengan Doppler Dorothy 5. Tim tersebut meluncurkan barel natrium poliakrilat ke tornado dengan sebuah harapan nih bahwa semua itu dapat mengurangi intensitasnya. Dan cara itu bisa mengamankan dana untuk penelitian yang dilakukan ke depannya. Tetapi ternyata tornado tersebut berubah menjadi tingkat yang lebih tinggi F5. Perubahan tersebut menyebabkan tewasnya teman-temannya, Jeff, Eddie, dan juga Praven. Sementara Cat dan juga Jeffy selamat dari insiden tersebut. Kejadian tersebut membuat trauma tersendiri terhadap diri Cat. Dan Cat menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi kepada teman-temannya karena meremehkan tornado. Dia mulai berhenti nih untuk melakukan eksperimen tersebut. Setelah 5 tahun kemudian, Cat mulai bekerja di kantor NOAA di New York City. Jevi temannya yang selamat ternyata sekarang bekerja di perusahaan radar tornado seluler Storm Park. Dia datang ke perusahaan Cat dan menawarkan posisi selama seminggu bersama timnya untuk menguji sistem pemindaian tornado baru menggunakan radar array. Cat yang trauma akan insiden dulu, apakah masih mau nih menerima tawaran Jevi? Twister, di awal film, sutradara Lee Isaac Chung udah menyuguhkan sebuah insiden tornado yang dahsyat sih yang menewaskan banyak orang. Suka sih dengan visual dari insiden tornado yang tiba-tiba meningkat menjadi F5. Harusnya melihat Cat yang kehilangan teman-temannya, apalagi kekasihnya itu, kerasa sedih. Tetapi ini nggak seperti itu. Kelebihan dari film ini adalah visual dari badai tornado itu sendiri yang bisa terlihat menyeramkan ataupun indah. Apalagi saat Tyler dan juga Cat pergi untuk berburu tornado. Indah banget tampilan CGI tornadonya. Walaupun memang temanya itu adalah disaster, tetapi tidak melulu hal yang menyeramkan aja sih. Yang diperlihatkan juga adanya elok keindahan alam di pedesaan juga ditampilkan. Dalam film Twister 2024 ini diperlihatkan bahaya mengancam dengan badai tornado. Adanya romansa dan juga intrik yang terjadi antara para tokoh semua menjadi satu kesatuan. Nah, kita masuk ke pemain Daisy Jessica Jones yang berperan sebagai Cat Carter, seorang meteorologis badai. Nah, dia itu adalah tokoh utama dalam film ini, tapi menurutku pembawaan itu sebagai tokoh utama masih kurang strong. Dimana sensasi film emosi yang dialami nggak kebawa ke penonton sehingga kerasa hambar aja gitu. Tapi semua itu tertutupi sama view di film ini yang cantik yang memperlihatkan panorama alamnya. Glenn Powell yang berperan sebagai Tyler Owen, seorang pemburu badai dan juga pemburu terkenal. Dia itu adalah pemeran pendamping dari tokoh Cat. Perannya di sini udah agak sedikit dominan sih sebagai seorang YouTuber badai yang sebenarnya tuh sangat memperhatikan korban-korban dari wabah tornado. Tetapi chemistry yang terjalin antara Cat dan juga Tyler masih kurang dirasakan sih bumbu romansanya. Sebenarnya dalam film itu tidak ada tokoh antagonis secara signifikan sih. Mungkin antagonis di sini lebih kepada sebuah institusi yang tidak diperdalam lagi sisi negatifnya. Yang diperlihatkan hanya intrik antar tokoh, yaitu kesalahpahaman yang akhirnya tuh saling menyadari kesalahan mereka. Fokus yang ada adalah mengeksplor lebih banyak mengenai badai tornado dengan keindahan panoramanya dan bahaya yang mengancam penduduk setempat. Ending film yang berakhir dengan happy aja, tanpa menyisakan pertanyaan di benak penonton. Padahal di awal film tuh udah diperlihatkan tewasnya nyawa teman-teman Cat. Rating IMDb 6,7 dari 10. Rating Rotten Tomatoes 75% untuk Tomatometer, 96% audience score dari 1000 rating, dan rating pribadi aku 7 dari 10. Terima kasih yang udah nonton review aku. Bye-bye.